Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat menjadi penyebab tingginya kasus COVID-19 di Kota Medan. Polsek Medan Patumbak tangkap pengedar 2 kg sabu yang merupakan jaringan internasional. Aksi demo dan blokade Jalinsum kembali dilakukan warga desa Mompang Julu, Mandeling, Natal. Halo pemirsa, senang sekali kami dapat kembali hadir di hadapan Anda dalam program Wajah Sumut edisi Jumat 3 Juli 2020. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan informasi menarik lainnya selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Dana Pangaribuan, inilah Wajah Sumut selengkapnya. Kasus COVID-19 di Sumatera Utara kembali mengalami peningkatan signifikan sebanyak 89 kasus positif. Meski demikian, jumlah pasien sembuh dari COVID-19 juga meningkat dalam sepekan terakhir. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara data tersebut dikonfirmasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sumatera Utara per tanggal 2 Juli 2020 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jumlah kasus positif COVID-19 di Sumatera Utara meningkat sebanyak 89 kasus menjadi 1.690 kasus positif. Sedangkan PDP sebanyak 219 pasien dan 1.542 orang dalam pemantauan. Untuk penderita positif yang meninggal dunia berjumlah 100 orang, sedangkan yang telah dinyatakan sembuh terus meningkat, kini berjumlah 424 orang. Berdasarkan data pasien sembuh tersebut, selama sepekan terakhir tren kesembuhan terus meningkat dikarenakan gencarnya tracing dan tracking yang dilakukan kepada masyarakat dengan gejala COVID-19 ringan dan sedang. Ini bisa dicapai karena memang secara pasien dalam pengawasan 219 orang, positif 1.690 orang, sembuh 424 orang, meninggal 100 orang. Pemirsa, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat Kota Medan dalam mematuhi protokol kesehatan mempengaruhi peningkatan kasus COVID-19 di Medan, yang kini sudah mencapai 1.094 kasus positif. Seperti yang terlihat di kawasan Kecamatan Medan Johor, Kota Medan pada Kamis malam. Warga yang beraktivitas terpantau belum memakai masker saat berada di luar rumah, terkhusus di tempat keramaian seperti pasar, warung makan maupun saat berkendara. Selain itu, penerapan PHBS dan menjaga jarak juga masih belum berjalan baik di masyarakat, meskipun Medan telah menjadi epicentrum penyebaran COVID-19 di Sumatera Utara. Menurut juru bicara COVID-19 Kota Medan, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan turut mempengaruhi tingginya angka penularan COVID-19 di Medan. Berdasarkan data COVID-19 Medan per tanggal 2 Juli 2020, jumlah penderita COVID-19 terus meningkat sebanyak 61 kasus menjadi 1.094 kasus positif, 127 PDP, 25 ODP, dan 659 orang tanpa gejala. Yang paling menjadi alasan utama makanya peningkatannya tetap tinggi adalah disiplin. Tetap disiplinnya masih kurang. Penggunaan daripada masker, saya baru kemarin itu lewat dari pasar di Sikambing. Saya bisa hitung dari begitu banyaknya orang yang punya pakai masker itu ada 20 orang. Begitu banyak. Jadi kesadaran masyarakat itu sendiri pun dengan protokol kesehatannya sendiri pun jauh masih. Jelang Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi COVID-19, KPU Labuan Batu melakukan rapid test terhadap ratusan anggota PPS guna memastikan anggota PPS bebas COVID-19 untuk mendukung tahapan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon jalur independen. Rapid test dilakukan secara bertahap dibagi dalam 3 lokasi. Sebanyak 294 anggota petugas pemungutan suara atau PPS tingkat kelurahan desa di Labuan Batu mengikuti rapid test massal guna memastikan anggota PPS bebas COVID-19 dan mendukung tahapan verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon dari jalur perseorangan atau independen. Rapid test dilaksanakan selama 2 hari dibagi dalam 3 zona lokasi, masing-masing 3 kecamatan di Labuan Batu, seperti di kantor Camat Rantau Selatan, Labuhan Batu. Menurut Komisioner KPU Labuan Batu, pihaknya dibantu tim medis gugus tugas COVID-19 Labuan Batu melakukan rapid test terhadap anggota PPS yang tersebar di 98 kelurahan desa atau 9 kecamatan.
Sebanyak 1.481 TPS diproyeksikan dapat menampung pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 yang tersebar di 243 desa dan kelurahan dari 17 kecamatan di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal tersebut disampaikan Ketua KPU Serdang Bedagai Erdian Wirajaya pada konferensi persnya tentang tahapan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai tahun 2020 di Aula KPU Serdang Bedagai. Jumlah 1.481 TPS tersebut berdasarkan estimasi dari jumlah pemilih yang tertuang dalam daftar potensial penduduk pemilihan atau DP4 sebesar 523.803 pemilih. Angka tersebut sudah termasuk penambahan pemilih yang dilansir oleh KPU Republik Indonesia. Pembagiannya setiap TPS hanya dibatasi paling banyak sebesar 500 pemilih. Menurut Erdian Wirajaya, jumlah pemilih yang tertuang dalam DP4 tersebut nantinya akan dimutakhirkan menjadi daftar pemilih sementara atau DPS sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap atau DPT. Hingga saat ini DP4 kita itu berjumlah 523.803 jiwa. Ini sudah mendapat penambahan daftar pemilih sementara, daftar pemilih tambahan yang baru dilansir oleh KPU RI beberapa hari yang lalu. Kemudian untuk TPS kita, dari DP4 tersebut, kita mengestimasi angka TPS di 1.400. Jelang Pilkada Serentak 2020, sejumlah baliho dan spanduk para bakal calon kepala daerah Kabupaten Pakpak Barat mulai terpasang di sejumlah titik di wilayah Pakpak Barat. Baliho dan spanduk para bakal calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Pakpak Barat ini sudah terlihat menghiasi sudut jalan kota hingga pedesaan di wilayah Pakpak Barat. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan diri para bakal calon kepada masyarakat dengan harapan meningkatkan elektabilitas. Menurut Divisi Perencanaan dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pakpak Barat, Kamidin Kudadiri, tahapan pilkada sudah mulai berjalan. Saat ini KPU Pakpak Barat sedang melakukan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih. Untuk tahapan pendaftaran bakal calon kandidat melalui jalur partai akan digelar serentak sekitar bulan September 2020 mendatang. Pilkada di Pakpak Barat dipastikan tanpa kandidat dari jalur independen karena tidak ada bakal calon yang mendaftarkan diri. Tahapan saat ini dalam proses yaitu perekrutan PPDP, yaitu petugas pemutakhiran data pemilih, yang mana coklit nanti itu dimulai 15 Juli sampai dengan 13 Agustus, yaitu dasar untuk pemutakhiran data pemilih. Itulah tahapan dalam waktu dekat ini, yaitu pemutakhiran data pemilih. Pemirsa, sejenak akan hadir informasi mengenai Polsek Medan Patumbak tangkap pengedar 2 kg sabu yang merupakan jaringan internasional. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Wajah Sumut. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda wilayah Kabupaten Langkat menyebabkan puluhan rumah warga mengalami kerusakan. Peristiwa angin kencang disertai hujan deras melanda 3 desa di Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat pada Rabu malam. Akibatnya puluhan rumah warga di 3 desa tersebut rusak pada bagian atap rumah. Seperti yang terlihat di Dusun 3, Desa Mukapaya, Kecamatan Hinai, sejumlah atap rumah warga terlihat rusak dan berterbangan ke badan jalan. Tidak hanya rumah, cuaca buruk juga menumbangkan sejumlah pohon hingga menimpa rumah warga. Saat ini warga sudah membersihkan sisa atap rumah yang rusak, sementara kerugian akibat cuaca buruk tersebut belum diketahui sebab masih dilakukan pendataan. Pasca bencana angin puting beliung melanda 2 kecamatan di Kabupaten Toba, pihak PLN Rayon Balige melakukan perbaikan jaringan listrik yang rusak. Akibat kerusakan, sejumlah wilayah di Kabupaten Toba mengalami pemadaman listrik. Puluhan tiang listrik dilaporkan mengalami kerusakan saat angin puting beliung melanda Kecamatan Balige dan Sigumpar di Kabupaten Toba pada Rabu lalu. Sejumlah tiang listrik tumbang dan patah setelah diterjang angin puting beliung. Akibatnya beberapa wilayah seperti Kecamatan Balige, Sigumpar, dan Lakupoti mengalami pemadaman listrik hingga 10 jam lamanya. Untuk memenuhi kebutuhan listrik warga, PLN Rayon Balige mengalirkan listrik dari jaringan listrik Siborong-Borong ke Balige. Sementara perbaikan terhadap jaringan listrik yang rusak telah dilakukan pihak PLN. Sejumlah pekerja telah memperbaiki dan mengganti tiang listrik yang tumbang. Kepala PLN Rayon Balige, Tommy Martin Saragi, mengatakan jaringan listrik diharapkan akan stabil dalam waktu 2 hari ke depan.
meluruskan tiang yang miring dan mengganti tiang yang patah, dibantu oleh alat berat sebanyak 2 unit dan juga kekuatan personil hampir sekitar 20 personil. Jadi untuk kondisi kelistrikan jam 11 malam kemarin, jam 23.00 itu untuk daerah Baligi sudah normal kembali. Kita ke berita kriminal. Polsek Medan Patumbak bersama Dirres Narkoba Polda Sumut meringkus seorang pengedar narkoba sindikat jaringan internasional di kawasan perumahan Casa Visela, Kecamatan Medan Amplas. Dalam penangkapan, polisi menyita sabu seberat 2 kg. Beginilah video amatir penangkapan seorang pengedar narkoba di kawasan perumahan Casa Visela, Jalan Bajak 2, Kecamatan Medan Amplas. Dalam video tersebut, pelaku Basri alias Apen, warga Provinsi Riau, sempat mengaku tidak memiliki narkoba, namun setelah diperiksa, polisi menemukan sabu siap edar yang disimpan di bawah jok mobil seberat 2 kg yang dibawa dari Provinsi Riau. Dari hasil pemeriksaan, pelaku bertugas mengedarkan sabu dengan upah 5 juta rupiah atas perintah seorang bandar narkoba asal Malaysia. Kini pelaku dibawa ke Polsek Medan Patumbak guna pemeriksaan lebih lanjut. Oh, dari mana tadi? Bukan Pekanbaru. Tadi kok kemana tadi? Pak, mau pulang lagi, Pak. Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi memusnahkan berbagai barang bukti tindak kejahatan dari sejumlah perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan didominasi kasus narkotika. Pemusnahan barang bukti dilakukan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi. Disaksikan perwakilan pemerintah kota dan Badan Narkotika Nasional Kota Tebing Tinggi. Barang bukti yang dimusnahkan diantaranya narkotika jenis sabu, belasan butir pil ekstasi, ganja, dan beberapa barang bukti tindak pidana lainnya. Keseluruhan barang bukti ini dimusnahkan dengan cara dibakar. Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi Mustakfirin mengatakan barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 104 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap sejak November 2019 hingga Juni 2020. Polres Tanjung Balai mengamankan 3 orang pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang pria warga Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai. Dari 3 pelaku, 1 diantaranya merupakan mantan anggota TNI yang telah dipecat dari kesatuan. Ketiga pelaku masing-masing MIB, AN, dan KN diamankan polisi dari 2 lokasi berbeda atas kasus penyekapan dan penganiayaan berat terhadap seorang pria bernama Evin Sitorus, warga Kecamatan Datuk Bandar Timur, Tanjung Balai. Dari 3 pelaku, 1 diantaranya merupakan mantan anggota TNI yang telah dipecat dari kesatuan. Berdasarkan paparan Wakapolres Tanjung Balai Kompol Jumanto, para pelaku menyekap korban di dalam mobil dan dianiaya menggunakan batu serta senjata tajam. Namun saat perjalanan, tepatnya di Jalan Lintas Sumatera, Kecamatan Pulau Raja Asahan, mobil yang dikendarai para pelaku menabrak ambulans. Kemudian korban berteriak meminta tolong hingga menarik perhatian warga dan petugas kepolisian yang sedang berjaga di sekitar lokasi. Wakapolres Tanjung Balai menyampaikan motif penyekapan diduga karena pelaku sakit hati terhadap korban terkait masalah hutang. Kini para pelaku dibawa ke Mapolres Tanjung Balai guna penyelidikan lebih lanjut. Polsek Hamparan Perak meringkus seorang polisi gadungan yang kerap melakukan pemerasan terhadap pengendara sepeda motor yang tidak membawa surat kelengkapan kendaraan. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita kartu identitas palsu anggota Polri milik tersangka. Pelaku polisi gadungan Oka Ferry Anwar, warga Kelurahan Pulau Brayan, Kecamatan Medan Barat, diringkus petugas kepolisian di kawasan Sunggal. Kanit Reskrim Polsek Hamparan Perak menyampaikan pelaku kerap beraksi pada malam hari dengan mengincar sepeda motor yang tidak membawa kelengkapan surat kendaraan. Korban yang tidak membawa kelengkapan surat akan diminta memberikan jaminan seperti handphone atau barang lainnya sebagai jaminan agar tidak ditilang. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita kartu identitas palsu anggota Polri berpangkat Bribtu milik tersangka dan 1 unit telepon genggam. Kini tersangka dibawa ke Polsek Hamparan Perak dan dikenakan pasal 378 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Yang mana dia mengaku sebagai anggota Polri melakukan penyetopan terhadap anak-anak yang membawa sepeda motor yang tidak menggunakan helm, dan untuk
jaminan karena dia tidak pakai helm. Usai jeda kami akan kembali dengan informasi mengenai aksi demo dan blokade Jalinsum kembali dilakukan warga desa Mompang Juli, Mandailing, Natal. Tetaplah bersama kami. Kembali lagi di Wajah Sumut. Pasca bentrokan antara warga dengan pihak keamanan di Mandailing, Natal beberapa waktu lalu, polisi menangkap 3 warga diduga terkait kerusuhan di desa Mompang Julu, Penyambungan Utara, Mandailing, Natal. Penangkapan terhadap 3 orang tersebut kemudian direspon warga dengan kembali melakukan unjuk rasa dan blokade jalan lintas Sumatera. Aksi demo dan blokade jalan lintas Sumatera kembali dilakukan warga desa Mompang Julu, Kecamatan Penyambungan Utara, Mandailing, Natal pada Kamis pagi, sekitar pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Warga menuntut pembebasan terhadap 3 orang rekan mereka yang ditahan pihak kepolisian terkait demo berujung bentrokan yang terjadi pada Senin lalu. Ratusan personil dari Kompi Brimob Sipirok, Polres Tapsel, dan Polres Padang Sidempuan beserta TNI disiagakan dalam aksi tersebut. Awak media yang mencoba melakukan peliputan di lokasi dihalau warga dan tidak diizinkan mengambil gambar. Blokade jalan akhirnya dibuka kembali setelah dilakukan negosiasi antara Pemda setempat, pihak kepolisian, dan warga. Menurut Kapolres Madinah AKBP Horastua Silalahi, aksi pemblokiran jalan kembali dilakukan warga setelah pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 3 orang terkait bentrokan dan pembakaran 2 unit kendaraan yang terjadi sebelumnya. Warga desa Mompang Julu pukul 9 tadi pagi kembali memblokir jalan sebagai aksi protes mereka terhadap penegakan hukum yang kita lakukan. Kita telah menangkap 2 orang yang kita duga adalah pelaku pada saat tindakan anarkis aksi sebelumnya. Dan 1 orang. Pemirsa, puluhan karyawan PT Cuisin Indonesia melakukan aksi mogok kerja di depan pintu gerbang perusahaan di kawasan industri modern Budua. Dalam aksinya, massa menuntut perusahaan agar tidak melakukan pemberhentian kerja sepihak di tengah pandemi COVID-19. Puluhan karyawan PT Cuisin Indonesia berunjuk rasa di depan pintu utama pabrik pengolahan keramik di kawasan industri modern 2, Desa Saintis, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang pada Kamis siang. Dalam orasinya, para pekerja meminta kejelasan atas pemberhentian kerja secara sepihak terhadap 197 karyawan oleh perusahaan asing tersebut di tengah pandemi COVID-19. Selain itu, mereka juga belum menerima uang pesangon meskipun sudah belasan tahun bekerja. Setelah melakukan aksi selama 3 jam dengan petugas kepolisian, massa akhirnya membubarkan diri dan berjanji akan menggelar unjuk rasa jika tuntutan mereka tidak ditanggapi. Diduga ada kecurangan dalam pemilihan kepala lingkungan, puluhan warga Kelurahan Semati melakukan aksi protes di kantor Lurah Semati. Dengan membawa poster protes, puluhan warga lingkungan 9 Kelurahan Semati mendatangi kantor Lurah Semati, Kecamatan Medan Labuhan pada Kamis pagi. Kedatangan warga ini untuk menyampaikan adanya dugaan kecurangan dalam pengangkatan kepala lingkungan pada 26 Juni lalu yang dilakukan tanpa sepengetahuan warga. Dalam aksi tersebut, warga sempat memblokir pintu utama keluar masuk kantor Lurah Semati. Menurut salah seorang warga, pengangkatan kepala lingkungan tanpa sepengetahuan warga membuat mereka bingung sehingga meminta Lurah Semati dicopot dari jabatannya karena tidak transparan. Massa menambahkan jika tuntutan mereka tidak ditanggapi, maka mereka akan kembali melakukan aksi protes dengan jumlah yang lebih banyak ke kantor Camat Medan Labuhan. Kami sebenarnya mau siapapun Kepling kami mau Sinambela, mau siapa, tapi kami mau terbuka, maunya pemungutan suara dengan masyarakat, baru kami mau terima. Ini ternyata apa? Lurahnya berbondong-bondong datang menjumpai. Puluhan kader PDI Perjuangan melakukan aksi bela partai dengan mendatangi Polres Padang Sidempuan menuntut pelaku pembakaran bendera partai diproses secara hukum. Dengan berjalan kaki dan membawa bendera partai, puluhan kader PDIP mendatangi Polres Padang Sidempuan. Dalam pernyataan sikapnya, PDIP meminta polisi mengusut tuntas pelaku pembakaran bendera partai yang terjadi di Jakarta. Ketua DPC PDIP Padang Sidempuan Tati Tambunan menyatakan ada upaya provokasi yang dilakukan oknum untuk memecah keutuhan bangsa.
Kader PDI Perjuangan meminta pelaku pembakaran bendera partai tersebut diproses secara hukum. Menyampaikan pernyataan sikap kepada Polri melalui Polres Kota Padang Sidimpuan agar menindak tegas siapa yang telah membakar bendera partai, dan juga bermohon kepada Polri agar apa yang terjadi untuk... Kita beralih ke berita lain. Memperingati HUT Bayangkara ke-74 tahun, Kapolres Asahan mengunjungi tempat pembuangan akhir sampah di Kisaran Barat. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres menyalurkan bantuan sembako dan tali asih kepada para pemulung. Kunjungan Kapolres Asahan AKBP Nugroho Dwi Karyanto di tempat pembuangan air sampah di Kecamatan Kisaran Barat Asahan disambut puluhan warga pemulung. Dalam kunjungan tersebut, Kapolres juga menyalurkan bantuan sembako dan memberikan tali asih kepada para pemulung. Menurut Kapolres Asahan, bantuan yang diberikan diharapkan dapat meringankan beban ekonomi warga pemulung di tengah pandemi COVID-19 sekaligus merayakan HUT Bayangkara yang ke-74 tahun. Sehubungan dengan rangkaian kegiatan Hari Bayangkara ke-74. Ini kemarin saya melihat di media sosial bahwasannya Bu Sumiam ini sangat membutuhkan, sehingga saya terpanggil datang ke tempat pembuangan sampah ini untuk bisa bersama-sama. Pemirsa, Pusat Kajian Ipteks Eukaliptus Universitas Sumatera Utara melakukan penelitian ekstraksi senyawa aktif minyak atsiri dari 10 jenis tanaman eukaliptus. Hasil ekstraksi minyak atsiri ini diklaim dapat menghambat replika virus corona. Informasi tersebut sekaligus menjadi penutup Wajah Semut edisi hari ini. Saya Dana Pangaribuan beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Siapa menyangka jenis pohon eukaliptus yang mengandung senyawa aktif minyak atsiri yang biasa dijadikan sebagai bahan campuran obat atau parfum dapat diekstraksikan menjadi produk yang digunakan untuk menghambat replika virus corona atau COVID-19. Inovasi ini tengah dianalisis oleh Pusat Kajian Ipteks Eukaliptus Universitas Sumatera Utara di Laboratorium Kimia Fakultas MIPA USU, Kota Medan. Menurut peneliti Pusat Kajian Ipteks Eukaliptus Sumut, Muhammad Taufik, senyawa aktif minyak atsiri pada tanaman eukaliptus dinilai mampu menghambat bahkan mematikan replika virus corona dengan hasil produk yang diberi nama 18-Cyanol. Jadi produk yang sudah yang saat ini yang akan kita keluarkan adalah yang di awal itu adalah bahan baku, yaitu 18-Cyanol yang di atas 60%. Kemudian produk-produk ini kita aplikasikan terutama karena sekarang lagi dampak pandemi COVID, kita arahkan ke untuk menghambat replika dari virus corona. Proses ekstrak minyak atsiri pada daun tanaman eukaliptus untuk mendapatkan produk 18-Cyanol dengan kadar 0,8% dilakukan dengan menggunakan teknologi destilasi uap atau penyulingan uap maupun fermentasi. Hasil analisis minyak atsiri ini akan terus diuji dan akan diinovasikan menjadi produk antivirus yang dikemas dalam bentuk cairan antibakteri atau hand sanitizer berbahan alami. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmed Afriansyah, Metro TV.